Halo Soccermania, hari ini ada jadwal padat, 28 berita sudah siap, termasuk drama di liga-liga top Eropa yang bikin kita geleng-geleng kepala. Yuk, langsung kita bedah. Kita buka dari kabar bangkitnya sang striker, Michail Antonio. Karir Michail Antonio sempat seperti berhenti mendadak saat mobilnya menabrak pohon sepulang latihan pada Desember 2024. Akibat patah tulang paha dan operasi, ia harus absen panjang dan dirawat lebih dari 3 pekan di rumah sakit. Setelah West Ham tidak memperpanjang kontraknya pada Agustus lalu, ia sempat menyandang status tanpa klub. Namun, Senin lalu, Al Sailiya resmi mengumumkan kedatangan Antonio lewat platform X dengan status bebas transfer. Bicara soal Qatar, rencana besar di sana justru sedang goyang. Awalnya duel juara Eropa dan Amerika Selatan ini sudah terkunci di Qatar pada 27 Maret. Namun, situasi Timur Tengah yang berubah cepat membuat kompetisi domestik di sana dihentikan, sehingga rencana tuan rumah ikut ditinjau ulang. Jurnalis Veronica Brunati menyebut Federasi Spanyol dan Argentina kini intens membahas opsi relokasi. Pihak UEFA, CONMEBOL, dan FIFA juga terus memantau perkembangan sebelum mengambil sikap resmi, karena memindahkan venue dianggap langkah paling rasional demi menjaga marwah pertandingan. Saat venue finalisima belum pasti, Belanda sudah punya jadwal matang. Persiapan tim Orange menuju Piala Dunia belum benar-benar meyakinkan karena jadwal padat dan lawan grup yang variatif. Federasi Sepak Bola Belanda akhirnya mengumumkan laga uji coba kontra Aljazair di Rotterdam pada 3 Juni sebagai partai perpisahan sebelum terbang ke Amerika Serikat. Setelah itu, masih ada satu tim pemanasan lagi sebelum mereka melakoni duel pembuka grup F melawan Jepang di Dallas pada 14 Juni mendatang. Tak hanya Belanda, Messi pun punya agenda khusus di Amerika. Inter Miami dijadwalkan mendarat lebih cepat di Washington, bukan cuma untuk lawan DC United pada 7 Maret, tapi 2 hari sebelumnya mereka akan mampir ke Gedung Putih. Laporan media Amerika menyebut tanggal 5 Maret jadi momen Lionel Messi dan skuad disambut Donald Trump atas gelar MLS Cup 2025. Ini jadi kunjungan pertama Messi ke sana setelah sebelumnya ia sempat batal hadir saat diundang Joe Biden untuk menerima Medal of Freedom pada Januari lalu. Bergeser dari seremoni juara, ada kabar pilu dari bek muda. Kekalahan 1-3 dari Lens pada 7 Februari lalu menyisakan luka bagi Jeremy Yakuet yang mengalami lepas bahu kiri. Bek berusia 20 tahun itu sempat berharap pulih dengan perawatan biasa. Namun, laporan Quest Friends menyebut rasa sakitnya tak kunjung hilang. Operasi akhirnya jadi jalan terakhir. Meski Liverpool terus memantau kabar ini, keputusan tetap di tangan Rennes dan sang pemain mengingat musim Rennes berakhir 16 Mei. Peluang Yakuet untuk tampil lagi musim ini makin tipis. Nasib berbeda dialami talenta Asia di Liga Prancis, Lee Kang-in. Lee Kang-in sempat tenggelam di tengah padatnya lini serang PSG dan menit main yang tidak stabil sejak datang dari Mallorca. Namun, laga kontra Le Havre jadi titik balik kecil lewat performanya yang lebih berani ambil resiko. LQP mengabarkan bahwa manajemen PSG sudah membuka pembicaraan kontrak baru setelah menolak tawaran dari Atletico Madrid pada Januari lalu. Walau kontraknya masih ada sampai 2028, PSG menilai profil Lee sangat unik di dalam skuad. Jika PSG memagari Lee, Bayern juga tak mau kehilangan Kane. Di usia 32 tahun, manajemen Bayern Munchen bergerak cepat mengamankan Harry Kane agar tidak kecolongan. Setelah memperpanjang kontrak Dayot Upamecano, fokus langsung beralih ke sang striker. Fabrizio Romano menyebut negosiasi finansial dan detail personal sudah dimulai. Langkah ini sangat wajar mengingat musim ini Kane sudah mencetak 45 gol dari 37 laga, sebuah angka yang menjadi penentu arah permainan Bayern. Dari Jerman, kita tengok hasil telak yang tercipta di Italia. Udinese tampil sangat dominan saat mengajar Fiorentina 3-0 dalam lanjutan Serie A di Stadio Friuli, Udine. Christian Kabasele membuka keunggulan di menit ke-10 disusul penalti Keinan Davis pada menit ke-64 setelah ia dilanggar Daniele Rugani. Pesta gol tuan rumah kemudian ditutup oleh aksi Adam Buksa pada menit ke-94. Berkat hasil ini, Udinese berada di posisi ke-10 klasemen Serie A dengan 35 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-16 dengan 24 poin. Masih dari Serie A, kemenangan tipis juga terjadi di Garibaldi.
Bologna harus berjuang susah payah untuk menang 1-0 atas Pisa di arena Garibaldi. Gol tunggal kemenangan mereka dicetak oleh Jens Odegaard pada menit ke-90 melalui sepakan jarak jauh yang spektakuler. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 39 poin, sedangkan Pisa berada di posisi ke-19 dengan 15 poin. Performa apik di Serie A juga membuat Inter memagari bintangnya. Meski kontrak aslinya masih sampai 2027, kontribusi 6 gol dan 15 assist Federico Di Marco musim ini membuat Inter Milan tak mau ambil resiko. Media Italia melaporkan Nerazzurri sudah menyiapkan kontrak baru hingga 2030, apalagi Manchester United mulai memantau situasi sang bek kiri. Setelah tersingkir dari Liga Champions, mengamankan Di Marco sekarang dianggap langkah cerdas untuk menjaga dominasi domestik mereka. Tak cuma Inter, Napoli juga mendapat suntikan tenaga baru. Absen sejak Oktober akibat cedera hamstring membuat ritme lini tengah Napoli sempat ambruk hingga tersingkir dari Liga Champions dan Coppa Italia. Namun, angin segar datang saat La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Kevin De Bruyne sudah pulih total. Ia dijadwalkan kembali latihan penuh dari hari Senin dan berpeluang masuk skuad lawan Torino. Kembalinya De Bruyne berarti Napoli akhirnya mendapatkan kembali otak permainan mereka. Selain Napoli, Juventus juga sukses mengamankan pilar lini tengahnya. Sempat diragukan dan dipinjamkan sejak datang dari Schalke pada 2020, Weston McKennie membuktikan konsistensinya. Juventus resmi mengumumkan kontrak baru bagi McKennie hingga 30 Juni 2030. Dalam rilis resminya, klub mencatat ia telah menembus 220 laga dengan koleksi 26 gol dan 26 assist, di mana penampilan ke-200-nya terjadi saat melawan Udinese di Coppa Italia. Berbanding terbalik dengan McKennie, masa depan Vlahovic justru masih abu-abu. Pertemuan terbaru antara Juventus dan Dusan Vlahovic belum membuahkan kesepakatan baru. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, ganjalan utama ada pada angka dan skema gaji. Meski kedua pihak sebenarnya ingin terus bekerja sama, Juventus menuntut struktur finansial yang terkendali, sementara Vlahovic memilih menunggu proposal resmi sambil namanya terus dikaitkan dengan raksasa Spanyol, Barcelona. Di tengah ketidakpastian pemain, posisi pelatih Juventus justru sangat aman. Meski Juventus saat ini tertahan di peringkat ke-6 Serie A dengan 47 poin dari 27 laga, posisi Luciano Spalletti tetap kokoh. Alih-alih panik dengan performa tim yang naik turun, manajemen justru ingin menjaga stabilitas. Jurnalis Nicholas Kira mengungkapkan bahwa Dewan Klub akan segera bertemu Spalletti untuk membahas perpanjangan kontrak hingga tahun 2028. Pindah ke Spanyol, kejutan terjadi di markas Real Madrid. Real Madrid harus terpleset di kandang sendiri setelah tumbang 0-1 dari Getafe di Santiago Bernabeu. Padahal, Los Merengues tampil sangat dominan dengan total 18 tembakan. Namun, justru Martin Satriano yang berhasil mencetak gol di menit ke-39. Hasil ini menahan Madrid di posisi kedua dengan 60 poin, tertinggal 4 angka dari Barcelona. Sementara Getafe naik ke peringkat ke-11 dengan 32 poin. Kekalahan tadi sekaligus mengakhiri penantian panjang Getafe di Bernabeu. Kemenangan ini sangat bersejarah karena merupakan yang pertama bagi Getafe di markas Madrid sejak tahun 2008. Berdasarkan data La Liga, ini menjadi yang pertama kalinya Los Blancos menelan 2 kekalahan beruntun di Liga sejak Mei 2019. Ironisnya, kedua kekalahan tersebut terjadi pada Senin saat menghadapi tim sesama asal kota Madrid. Rentetan hasil buruk ini memicu sinyal krisis bagi El Real. Musim yang awalnya penuh optimisme kini berantakan. Real Madrid kini tertinggal 4 poin dari Barcelona di Liga, sudah tersingkir dari Copa del Rey oleh tim kasta kedua, dan kehilangan gelar Supercopa de España. Puncaknya, Xabi Alonso dipecat setelah hanya menjabat selama 6 bulan. Proyek yang awalnya terlihat segar, kini berubah menjadi tambal sulam di tengah musim. Beban Madrid makin berat karena Kylian Mbappe juga harus menepi. Akibat cedera lutut kiri, Mbappe harus absen di 2 laga terakhir melawan Benfica dan Getafe. Setelah diperiksa spesialis di Prancis, klub mengonfirmasi adanya keseleo dan memilih jalan terapi tanpa operasi. Laporan AFP lewat LQP menyebut evaluasi sudah dilakukan sejak Desember di Paris. Target realistis kembalinya sang bintang adalah saat leg kedua 16 besar Liga Champions kontra Manchester City pada 17 Maret. Selain Mbappe, kondisi Jude Bellingham juga belum menunjukkan tanda membaik.
Cedera hamstring yang didapat saat melawan Rayo Vallecano ternyata pulih lebih lambat dari perkiraan. Jurnalis Alberto Pereiro melaporkan bahwa Bellingham kemungkinan baru siap bermain pada pertengahan April. Jika Real Madrid berhasil melewati Manchester City di babak 16 besar, Bellingham terancam tetap absen pada laga perempat final Liga Champions nanti. Dari masalah Madrid, kita beralih ke radar transfer Newcastle. Lini belakang Newcastle yang kurang solid membuat mereka mulai berburu pemain baru. Kabar dari The Sun menyebutkan nama Marcos Senesi dari Bournemouth masuk dalam daftar incaran. Bek berusia 28 tahun ini bisa didapat secara gratis atau dengan harga miring karena kontraknya habis musim panas nanti. Musim ini, Senesi tampil impresif sebanyak 29 kali dengan torehan 4 assist. Jika Newcastle sibuk belanja, Tottenham justru terancam potong gaji. Tottenham Hotspur sedang dalam posisi sulit di peringkat ke-16 dengan 29 poin, hanya terpaut 4 angka dari zona degradasi. Jika sampai turun kasta ke Championship, para pemain harus siap menderita secara finansial. David Ornstein dari The Athletic mengungkapkan adanya klausul pemotongan gaji otomatis hingga 50% yang berlaku di era Daniel Levy jika klub terdegradasi. Sementara itu di Liverpool, opsi memulangkan mantan pemain mulai muncul. Krisis di lini belakang memaksa manajemen Liverpool mencari solusi cepat. Sky Sport Jerman mengabarkan bahwa The Reds mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul buyback Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen. Bek berusia 23 tahun yang tampil 32 kali dengan 4 gol musim ini bisa ditebus kembali seharga 80 juta euro sebelum Mei 2026 mendatang. Masih dari tim Inggris, strategi bola mati Arsenal terbukti berharga. Sejak kedatangan Nicolas Jover pada 2021, Arsenal menjadi tim yang sangat mematikan dalam situasi bola mati. The Athletic mengungkap bahwa kontrak baru Jover pada 2025 menyertakan bonus khusus untuk gol dari set piece. Investasi ini terbayar lunas karena musim ini sudah ada 16 gol liga yang lahir dari sepak pojok, menyamai rekor sepanjang masa Premier League. Strategi Arsenal stabil, tapi kapten Manchester United malah digoda hengkang. Tawaran besar dari Liga Pro Saudi kembali datang untuk Bruno Fernandes. Meski Al Hilal sudah mencoba merayunya musim panas lalu, Bruno memilih bertahan di Old Trafford. Fabrizio Romano menyebut minat dari Arab Saudi akan muncul lagi di bursa mendatang. Namun, dengan kondisi tim yang mulai stabil, keputusan Bruno untuk pergi sekarang dirasa kurang tepat bagi karirnya. Nasib berbeda dialami Mason Mount yang justru mulai terpinggirkan. Datang dengan ekspektasi besar, Mount lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan dengan hanya 19 penampilan musim ini. Minimnya kontribusi berupa 3 gol dan 1 assist membuat manajemen United mulai membuka pintu negosiasi. Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh Aston Villa yang dikabarkan siap bergerak memboyong Mount saat bursa transfer dibuka nanti. Tak hanya Mount, masa depan Rodri di City pun mulai diperdebatkan. Gelandang andalan Manchester City Rodri sedang mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kontrak atau mencari tantangan baru. Fabrizio Romano melaporkan Real Madrid terus memantau situasi ini dengan seksama meski kontraknya masih ada hingga 2027. Faktor keluarga dan gaya hidup disebut-sebut bakal jadi pertimbangan utama Rodri dalam mengambil keputusan beberapa bulan ke depan. City pun bergerak cepat mencari pelapis dengan membidik mantan pemainnya. Manchester City dilaporkan kembali mendekati Felix N'Meca dari Borussia Dortmund. Sky Sport Jerman menyebutkan sudah ada kontrak dengan perwakilan pemain yang dulu menimba ilmu di Akademi City tersebut. Namun, Dortmund tidak tinggal diam. Sebastian Kehl bergerak cepat menawarkan kontrak baru dan menyesuaikan gaji agar N'Meca tetap bertahan di Jerman hingga tahun 2028. Terakhir, ada kabar penting soal aturan teknologi di Inggris. Meski FIFA berencana menguji coba penggunaan VAR untuk mengecek keabsahan sepak pojok di Piala Dunia 2026, Premier League secara tegas menolak. Menurut laporan Sky Sport, otoritas Liga Inggris memilih mundur dari skema tersebut karena tidak ingin penggunaan VAR menambah ke detail-detail kecil yang dianggap tidak selalu menentukan hasil akhir pertandingan. Selesai sudah update kita hari ini. Dari 28 poin tadi, setuju gak kalian dengan VAR Corner? Tulis di bawah ya. Saya pamit. Salam Soccer Mania.